ada ribuan guci di Pulau Binongko. Guci-guci ini dibawa dari negeri seperti Jawa, seperti Singapura. Guci-guci ini mendahului Google melintasi batas-batas geografi. Dan sebetulnya lebih dari itu. Waktu kecil kita selalu disampaikan oleh orang tua ketika kita bertanya kita dari mana, mereka selalu menjawab dari Guci. Kita dibilang dari Guci. Dulu di Pulau Binongko, air tawar sulit ditemukan di dalam tanah. Maka para pelaut Binongko membawa guci-guci untuk menampung air yang turun dari langit. Alam yang begitu minor, akhirnya mereka bisa akali. Lalu kehidupan berlangsung normal. Guci-guci ini telah menjadi persembahan kasih sayang secara kolosal dari para pelaut Binongko. Kesulitan berbalik memproduksi kebanggaan, sampai berlaku ungkapan bahwa semua orang yang bisa hidup di Pulau Binongko pasti bisa hidup di mana saja selanjutnya. Setara dengan tamsil kasih sayang pada Guci itu, kini para pelayan kesehatan mendedikasikan rumah penjamin gizi. Gizi sebagai bentuk kasih sayang mereka kini. Inovasi rumah penjamin gizi dibuat untuk pemenuhan gizi sekaligus mencegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Di rumah penjamin gizi itu, layanan gizi dari makanan yang terbuat dari bahan-bahan lokal dibagikan. Dan pesona alam Pulau Binongko diberikan. Pesona alam itu penting untuk pembentukan memori pada anak. Di Binongko, dulu beribu guci, kini gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Dulu oleh para pelaut dan kini oleh para pelayan kesehatan. Sungguh berlimpah kasih sayang di Pulau Binongko. Tempat ini dalam versi bahasa Kaum Beda yang merupakan bahasa sehari-hari dari masyarakat Pulau Binongko, terutama yang bermukim di Popalia dan lainnya, disebut sebagai Wabungku-Bungku. Kenapa disebut Wabungku-Bungku? Karena pertama dia kelihatan seperti orang yang jongkok, bungkuk, dan berikutnya karena orang harus membungkuk untuk melewati lubang di batu itu. Jadi disebut Wabungku-Bungku, jongkok. Dan dalam versi bahasa Cia-Cia, yakni bahasa percakapan masyarakat Wali dan beberapa desa lainnya, disebut batu Loko Mosombu. Loko Mosombu, batu yang berlubang, karena dia seperti berlubang. Tetapi apapun namanya, keindahan ini sangat penting bagi generasi di Pulau Binongko ini. Nah, dalam program penanggulangan stunting di pulau ini yang dilakukan oleh Puskesmas Popalia yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya, pemberian gizi buat anak-anak tidak selamanya berupa makanan, tetapi juga membawa mereka ke alam yang seperti ini, karena yang harus disentuh di dalam program penanggulangan ini juga adalah emotional quotient, spiritual quotient, dan IQ daripada anak-anak yang berada di level usia di bawah 2 tahun itu. Kenapa? Karena usia seperti itu adalah usia pembentukan pemikiran, pembentukan wawasan,
dan semua apa yang ada dilihat oleh anak-anak itu akan terekam oleh memori kecilnya dan menentukan mereka apakah mereka bisa berpijar seperti cahaya yang terang. Kami ini salah satu kegiatan dari UPTD Puskesmas Pupalia yang ada di Kecamatan Togo Binongko. Kegiatan ini kami namakan rumah penjamin gizi. Di dalamnya sasarannya ada balita umur 0 sampai 24 bulan dan ibu hamil. Mereka ini adalah sasaran dari kegiatan 1000 HPK, di mana kita semua peneliti pun meyakinkan kita bahwa dari 1000 HPK mereka akan bisa membentuk anak-anak yang berdaya saing dan tangguh di masa depan. Pada masa-masa ini mereka akan diupayakan kebutuhan nutrisinya, serta kasih sayangnya dan stimulan-stimulan yang penting untuk mereka. Kemudian mereka ini setiap bulannya akan di-rolling tempat-tempat wisata, supaya mereka tidak hanya sekedar tahu bahwa oh ini One Melangka, oh ini WE. Mereka tahu semua ekosistem yang ada di Kecamatan Togo Binongko khususnya. Jadi mereka pun bisa dari sejak dini belajar bagaimana cara menjaga ekosistemnya. Dari sejak dini dijaga bagaimana meningkatkan emosional fisiknya, mereka punya intelijensianya. Dilihat dari cara mereka berinteraksi sosial bersama ibu dan anak-anak yang lainnya. Belajar dengan alam adalah hal yang termudah yang kita lakukan saat ini, karena dengan cara seperti ini secara ilmiah emosional anak bisa terbentuk. Kami berupaya menyatukan visi kami dengan visi Kecamatan Togo Binongko untuk bisa menjadikan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing melalui nutrisi, kasih sayang, serta stimulan yang cukup. Semoga ini kegiatan berlanjut terus. Jaga jarak. Jaga jarak. Kegiatan ini berlangsung setiap bulan, dan karena kegiatan kali ini berlangsung di masa pandemi, maka kepala puskesmas ini tidak henti-henti mengingatkan jaga jarak, jaga jarak. Dijaga jaraknya. Jaga jarak. Mundur sedikit. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Aturan. Jaga jarak. Ke sini satu orang. Kak. Ya. Sebelah ya. Gitu. Jaga jarak. Oke. Ini kegiatan pemberian makanan tambahan yang di rumah penjamin gizi, itu tujuannya untuk menurunkan stunting. Sasarannya itu yang 1000 hari pertama kehidupan sampai umur 2 tahun dari hamilnya. Hanya itu ibu hamil ada kelompok khusus. Jadi ini nanti dijadwalkan selama 90 hari ini mereka makan. Diharapkan mereka jadi anak-anak yang tangguh, generasi masa depan, sehingga mereka kuat. Sehingga kemanapun mereka berada mereka kuat. Itu yang kami harapkan. Tempatnya selalu di alam ini atau ada di ruangan sebagian? Ada di ruangan tapi berganti-ganti supaya mereka tidak bosan. Kemudian kalau dia makan bersama teman-teman seperti ini, walaupun dia tidak ada nafsu makan, tapi ini mendukung selera makan anak. Sambil bermain kemudian makan, yang di rumah tadinya dia tidak bisa habiskan, tapi kalau bersama teman-temannya mereka mau makan, mereka berselera. Kemudian di alam bebas suasananya beda dengan di rumah. Di rumah susah makan, tapi kalau di sini mereka bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Bentuk silaturahmi juga, kemudian dia bisa berkembang baik. Jadi saya sebagai
TPG dalam arti tenaga pelaksana gizi. Jadi tujuan dari kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini adalah untuk mencegah stunting. Stunting ya, dalam arti ini 1000 hari pertama kehidupan kita usahakan memang bagaimana caranya agar bayi balita ini bisa tercegah dari yang namanya stunting. Karena apabila anak-anak yang dalam 1000 hari pertama ini terkena stunting, otomatis akan terganggu mulai dari pertumbuhannya, cara berpikirnya. Jika itu terjadi, otomatis akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Pada hari ini ada kegiatan ini pendirian rumah gizi ya. Jadi ini dikhususkan buat anak-anak yang berusia 2 tahun. Di usia itu adalah usia yang masih bersinar. Saya kira ini juga sejalan dengan program Wakatobi Bersinar ini. Jadi karena kita di Wakatobi yang merupakan salah satu destinasi wisata, jadi kita juga mengadakan kegiatan ini di alam terbuka. Tujuannya untuk mengenalkan dari sejak dini tentang bahwa Wakatobi kita ini adalah salah satu destinasi pariwisata. Puskesmas Popalia di Kecamatan Togo Binongko di Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi ini persis berada di atas tebing di pinggir laut. Pemandangan terumbu karang dan laut yang biru itu dengan cakrawala langit yang biru itu memberikan layanan kesehatan spiritual kepada para medis dan pasien yang berobat ke sini. Jadi alam ini memberi mereka kesehatan dan pengalaman spiritual yang sempurna. Dengan merawat alam mereka, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga, ada laut, maka sebetulnya sumber daya untuk sehat di pulau ini sangat cukup. Saya akan segera terjun di laut ini untuk menyaksikan keindahan pemandangan bawah laut di Lokomosombu di Watu Mabungku-Bungku ini. Tapi sorry, saya hanya bercanda. Saya diwakili kamera ini saja. Bagaimana keadaan di bawah? Pulau terpencil di tengah Laut Banda dan Laut Flores, tapi Indonesia. Ceritakan Wakatobi. Ceritakan Wakatobi. Ceritakan Wakatobi. Dari Togo Binongko, ceritakan Wakatobi.